Amerika dan juga Israel ini tujuannya apa sih untuk menyerang si Iran? Apakah politik, apakah ekonomi, atau keduanya, atau mungkin ada tujuan lain nih, Prof? Ini tidak terlepas dari keinginan Trump untuk make America great again, MAGA. Dan salah satu kemauannya dia adalah, dugaan saya, tidak menjual minyak yang dimiliki oleh Iran, cadangannya itu ke Cina. Sementara di sisi Iran, saya menduga bahwa Rusia berada di belakang Iran. Tapi Rusia tidak akan berada di belakang Iran terus berhadapan langsung dengan Amerika. Karena ini akan mendekatkan kita ke Perang Dunia Ketiga. Kedua, yang mungkin berada di belakang Iran itu adalah Cina. Ini krisis memang di Timur Tengah. Tapi dampaknya bisa ke berbagai belahan bumi. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Menurut saya, Bapak Presiden harus menyampaikan kepada tim kabinetnya sense of crisis. Kita ini dalam kondisi krisis loh. Karena waktu zamannya Pak Jokowi kan kita sangat ke Cina lah gitu ya, orang bilang. Tapi zamannya Pak Prabowo ini kita seolah-olah kok jadi Amerika, bahkan jadi good boy-nya Amerika. Wah, ini dia kan. Tapi kan idenya adalah bagaimana mengosongkan Gaza untuk Israel. Dan ini BOP itu ujungnya adalah ke sana. Negara-negara yang sudah masuk BOP ini bisa keluar dengan mudahnya nggak sih, Prof? Bisa. Ada konsekuensinya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini narasumber saya adalah Profesor Hikmahanto Juwana yang merupakan guru besar Universitas Indonesia yang merupakan hukum internasional. Kita akan membahas soal perang yang katanya ini udah masuk perang dunia ketiga. Bener gak sih perang dunia ketiga? Prof, gimana Prof kabarnya Prof? Baik, terima kasih Dila. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Kita masih puasa juga ya Prof ya? Betul. Tapi puasa kita ini udah dapat kabar dar-der-dor, udah bukan dari negerinya sendiri. Betul. Tapi udah langsung dari negara-negara Timur Tengah tuh Prof. Tapi dampaknya ke kita ya. Betul, pasti. Nah, itu dia Prof. Kita ke awal dulu nih Prof. Kira-kira Amerika dan juga Israel ini tujuannya apa sih untuk menyerang si Iran? Apakah politik, apakah ekonomi, atau keduanya, atau mungkin ada tujuan lain nih Prof? Oke, kalau saya ya menarik dari cerita besarnya gitu ya. Ini tidak terlepas dari keinginan Trump untuk make America great again, MAGA. Jadi Trump itu kan seolah-olah dia mau buat imperium yang diketuai oleh dia untuk dunia. Bahkan saya pernah menulis di satu media massa terinspirasi dengan Louis ke-14. Louis ke-14 pernah bilang gini, l'État c'est moi. Negara adalah aku adalah negara. Absolutisme. Jadi Trump ini maunya adalah bukan l'État tapi le monde. Nah, dunia, le monde c'est moi. Dunia adalah aku adalah dunia. Jadi to make America great again menurut Trump adalah dia harus menjadi pribadi ya, bukan Amerika Serikat, pribadi harus ada di pucuk dari negara-negara. Maka Trump itu melakukan dengan dua cara. Pertama, mengenakan tarif. Ingat ya waktu kemarin itu ada Liberation Day, banyak negara kena tarif. Itu Trump dengan bangganya mengatakan bahwa tuh kan lihat nih, negara-negara pada datang ke kita untuk negosiasi, ya, menunjukkan bahwa saya ini yang menentukan dunia, bukan Cina, bukan ini. Yang kedua adalah terkait dengan penggunaan kekuatan militer, dan itu sudah ditunjukkan ketika Maduro dicokok dengan alasan masalah narkoba dalam negeri. Tapi kan Trump pada waktu itu mungkin dia tidak suka bahwa Venezuela yang merupakan negara yang memiliki cadangan minyak yang besar itu menjual ke Cina. Ya, maka dia bilang ini harus dikembalikan nih Monroe Doctrine tahun kapan gitu ya. Dia mau pokoknya kalau urusan Western Hemisphere yang di benua Amerika, benua Western ini, hemisfer ini ya harus ya kita, jangan sampai Cina ikut-ikutan masuk. Karena pada waktu itu selain menjual ke Cina juga banyak dimintai bantuan
oleh negara-negara Amerika Latin membangun ini, membangun itu ya. Jadi mereka tidak berpaling lagi ke Amerika Serikat. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, saya melihat bahwa Trump juga ingin terkait dengan Iran itu berada di bawah kendalinya dia. Ya, karena apa? Karena memang alasannya berkaitan dengan dugaan senjata nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Iya, tapi katanya itu kan cuman kamuflase atau fiktifnya si Trump doang kan sebetulnya. Narasi halunya dia doang. Iya. Kenapa saya berani katakan bahwa itu fiktifnya beliau? Karena ingat ya waktu Amerika menyerang Iran bulan Juni, itu kan dia bilang bahwa kemampuan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir dan pengayaan uranium itu sudah dihilangkan. Ya kan, udah dihilangkan. Kok bisa-bisanya dia mau menegosiasikan kembali kan gitu. Tapi terlepas dari itu, ya lagi-lagi caranya Trump ya. Alasannya mungkin soal nuklir, tapi di balik itu ada kepentingan. Kepentingannya itu adalah bagaimana membuat pemerintah Iran bisa tunduk pada kemauan dia, dan salah satu kemauannya dia adalah, dugaan saya, tidak menjual minyak yang dimiliki oleh Iran, cadangannya itu ke Cina. Nah, karena apa? Kita harus paham bahwa di dunia ini kan sekarang sedang berkompetisi nih Amerika Serikat dengan Cina. Nah, mungkin Trump berpikir bahwa Cina membutuhkan minyak yang sangat besar, dan itu dipasok dari Venezuela dan kemudian Iran. Nah, kalau misalnya membuat katakanlah Cina menjadi negara yang tidak lagi diperhitungkan, itu dengan cara membunuh kekuatan ekonominya, membunuh industri-industri yang ada di sana yang bersumber pada minyak, ya kan? Nah, mungkin itu yang dalam benak pikiran Trump. Tapi kembali lagi tadi yang katanya kamuflase kan gitu ya. Jadi saya masih ingat sebelum ada serangan yang sekarang ini, Trump pada waktu itu bilang ke Iran, Iran, kamu jangan melakukan pengayaan uranium, membangun senjata nuklir. Ya, bahkan pada waktu itu masih ingat ya, ada aksi protes dari sebagian rakyat Iran terhadap pemerintahnya. Lalu Trump menggunakan alasan itu untuk menumpuk kekuatan militernya dengan mengatakan, Iran, kalau kamu melakukan crackdown terhadap para pemrotes kamu itu dan kamu menggantung dan sebagainya, saya akan masuk. Kan waktu itu diancam kayak begitu. Dan pada waktu itu orang udah kaget semua kan, pikirnya udah mau terjadi. Tiba-tiba Trump bisa bilang nggak jadi. Ya kan? Iya. Nah, pada waktu itu seperti itu. Tapi alasannya nggak jadi kenapa? Karena kita mau membuka negosiasi terkait dengan senjata nuklir yang katanya dikembangkan oleh Iran dan pengayaan uranium. Akhirnya kan terjadi itu kan, negosiasi itu dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, dan sudah berjalan. Tapi tiba-tiba kok ada Israel menyerang, ya kan? Pertanyaannya adalah apakah negosiasi itu gagal? Ternyata enggak. Menurut Menteri Luar Negeri Oman yang saya baca, dia mengatakan bahwa Iran sudah setuju untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Tapi dia bilang sebagai sebuah negara boleh dong kita punya nuklir, tapi untuk tujuan damai. Sama kok seperti kita Indonesia. Di Indonesia ini sekarang sedang ada wacana untuk mempunyai tenaga nuklir untuk listrik, tapi kan. Nah, jadi masih kayak begitu, dan kemudian juga ada masalah stockpiling dari mungkin uranium dan lain sebagainya yang harus diselesaikan. Jadi udah tinggal sedikit lagi. Tapi kok tiba-tiba diserang. Tapi ingat, yang menyerang itu kan bukan Amerika Serikat. Bukan Amerika sendiri. Bukan juga gitu. Tapi yang menyerang Israel sendiri pertama. Jadi yang saya lihat dari berita-berita, kelihatannya ada desakan dari Perdana Menteri Netanyahu, Israel, untuk Trump serang sekarang. Tapi Trump bilang, saya mau serang gimana? Saya kan nggak punya basis, karena dealnya udah mau terjadi gitu kan. Saya nggak punya basis. Kalau misalnya mau serang, ya kamu duluan yang nyerang. Nah, makanya Israel menyerang dulu Iran. Israel menyerang Iran, kemudian kan Iran membalas. Nah, Iran membalas ke Israel. Nah,
antara Israel dengan Amerika Serikat punya perjanjian pertahanan, perjanjian keamanan. Intinya serangan terhadap Israel berarti serangan terhadap Amerika. Nah, baru kemudian Amerika masuk. Nah, pertanyaannya, apa alasan Israel menyerang Iran? Ya kan? Dia bilang bahwa kan Iran nggak menyerang Israel, tapi dia bilang, oh ini preemptive strike. Preemptive strike itu sebelum ada negara yang mau menyerang saya boleh nyerang duluan, gitu katanya Israel. Berarti nyari ribut duluan gitu intinya, nyari ya, Pak, ribut, ya? gitu kan. Tapi alasannya adalah kan Iran punya senjata nuklir katanya. Padahal kan katanya bulan Juni kemarin, tahun kemarin udah dimusnahkan. Kalau udah dimusnahkan, apa kok bisa punya dasar kayak gini, gimana? Kalau menurut saya mengadang-ada preemptive strike-nya ini. Yang penting ada kenekatan dari Netanyahu untuk menyerang Iran, gitu kan? Nah, tujuan dari Netanyahu dengan tujuan Trump itu beda. Kalau menyerang Iran. Kalau Trump bilang bahwa yang penting kamu tunduk sama saya. Terlepas dari pemimpin kamu tuh siapa. Ya, kalau misalnya ambil contoh di Venezuela, kan ada tokoh oposisi nih yang kalah pemilu, tapi dikalahkan lah sama Maduro. Maduro kan diambil. Nah, tokoh oposisi ini berharap bahwa dialah yang jadi presiden. Tapi itu nggak dilakukan Trump. Ya mungkin karena sakit hati juga. Karena apa? Tokoh oposisi Venezuela ini yang mendapatkan Nobel Peace Prize. Padahal Trump bilang seharusnya itu ke saya tuh katanya gitu. Nah, akhirnya apa? Wakil presiden yang jadi presiden. Tapi dengan catatan Trump bilang, kamu boleh saya jadikan presiden, tapi kamu harus tunduk dengan permintaan saya. Maka Cina marah tuh sama Amerika Serikat karena Trump bilang nggak boleh jual ke Cina minyaknya. Terus ada pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Cina, tidak seharusnya sebuah negara yang berdaulat kemudian harus diminta untuk ini itu oleh negara yang lainnya. Nah, jadi singkat cerita, kalau Trump tidak penting siapa yang akan menjadi pemimpin di Iran, ya dalam sistem mullah pun oke, sepanjang dia mau tunduk dengan apa yang dia inginkan. Tapi kalau Israel enggak, Israel minta supaya pemerintahan yang sekarang ada, yang berbasiskan mullah itu, ayatollah gitu ya, itu harus dirombak, dikembalikan pemerintahan sebelum terjadinya revolusi Iran tahun 79, di mana Syah Iran berdasarkan monarki dia menjadi pemimpin. Oke, berarti tujuannya itu antara dua negara ini punya tujuan yang berbeda-beda ya Pak ya untuk menyerang Iran. Kalau Amerika supaya Iran ini tunduk terhadap dia, siapapun itu pemerintahnya. Sementara kalau Israel pengennya rezim yang ada di Iran sekarang itu berganti dengan yang rezim dulu. Dan waktu itu yang kemarin ini putranya Syah Iran, Reza Pahlavi, itu udah siap. Dia bilang katanya, kalau saya nanti menjadi pemimpin di Iran, maka 3 hal penting yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan perbaiki hubungan saya dengan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan dulu zaman Syah Iran kan mereka membuka hubungan diplomatik. Jadi akan dikembalikan lagi hubungan diplomatik itu. Yang kedua, kalau ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengembangan senjata nuklir atau pengayaan uranium, itu akan diakhiri. Dan yang terakhir adalah Iran tidak akan lagi mendanai kalau dari sisi Israel dianggap sebagai pelaku teror kan gitu kan. Hamas ini pelaku teror, yaitu Hamas, Hezbollah dan Houthi. Nah, jadi itu yang menurut Israel, nah ini pemimpin ideal karena ini yang akan tidak akan mengganggu keamanan dari Israel. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan di bawah mullah yang katakanlah punya garis politik mengatakan bahwa saya akan membantu rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi yang dibantu itu sebenarnya bukan dari yang Fatah. Kalau Fatah itu masih menerima konsep two state solution. Tapi kalau yang Hamas maunya itu adalah Palestina merdeka tanpa negara Israel. Nah, itu yang Iran bilang yang tepat untuk dibantu adalah dari Hamas. Dan dibantunya itu kan tidak hanya dengan uang gitu ya, tapi juga dengan mungkin senjata dan lain sebagainya. Sehingga
Hamas melakukan serangan-serangan ke Israel. Nah itu. Nah, kalau menurut Profesor sendiri, perang seperti ini itu akan terjadi berapa lama dan kira-kira akan melebar ke negara-negara lain nggak sih? Soalnya Arab Saudi aja udah menjadi salah satu targetnya juga kan, Pak? Ya. Jadi begini, kalau ditanya berapa lama, saya ini bukan peramal, jadi saya nggak tahu. Jadi saya lihat gini, 4 variabel yang akan menentukan lama atau cepatnya perang ini. Pertama adalah stamina dari masing-masing negara yang berperang. Stamina ini dalam artian kalau kita misalnya lomba lari gitu kan, bagaimana air minum kita, bagaimana kekuatan kita dan sebagainya. Kalau di dalam konteks negara yang sedang berperang, itu pertama adalah bagaimana alutsista mereka, memadai atau enggak, banyak atau tidak, kan begitu kan. Lalu kemudian juga yang juga penting adalah seberapa tahan mereka ketika mereka diserang, dibuat lemah gitu kan. Jadi stamina dari negara-negara ini sangat menentukan. Kalau staminanya, katakanlah ternyata Iran punya pesawat tempur, rudal yang bisa terus ada selama misalnya 2-3 bulan, ya mungkin saja sampai 2-3 bulan. 2-3 bulan, ya kan? Tapi kalau misalnya Amerika Serikat, karena kan nggak dari negaranya, tapi dari pangkalan-pangkalan militer, dari kapal induknya, dia punya rudal, pesawat tempur dan lain sebagainya, ya tergantung berapa banyak dan berapa yang bisa dilemahkan. Belum lagi juga tentara-tentaranya dan lain sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan stamina. Jadi itu variabel yang pertama. Variabel yang kedua adalah dukungan di dalam negeri. Nah ini jadi penting nih. Karena kalau saya lihat di Amerika Serikat banyak publiknya, nggak banyak banget gitu ya. Ada yang tidak setuju yang nggak setuju. Karena mereka menganggap ini bukannya perang Amerika nih, tapi ini perang Israel. Pribadi, ya. Atau jadi, perangnya si Trump sendiri ya? Atau perangnya Trump sendiri. America first-nya mana nih? Yang ada Israel first. Karena banyak wartawan yang bertanya pada Trump bahwa ini perang jangan-jangan karena desakan dari Israel dari Netanyahu. Walaupun Netanyahu mengatakan tidak dan Trump mengatakan enggak, bukan. Tapi kan kita tahu bahwa ada komunikasi antara Trump dengan Netanyahu untuk udah kamu serang aja gitu kan oleh Israel mungkin. Tapi Trump bilang enggak, kamu dulu yang serang, saya nggak mau karena saya nggak punya basis gitu ya. Nah jadi seperti itu, jadi dukungan seperti itu. Tapi juga kalau di Israel juga mungkin rakyatnya bilang ini perang-perang terus, sudah Gaza habis duit, sekarang ke Iran, sampai kapan ini? Nah tapi saya lihat juga di Israel itu partai oposisinya itu mereka mengatakan bahwa ya sudah. Kalau sekarang sudah diambil keputusan untuk berperang dengan Iran, kita harus ada di belakang. Jadi kita harus satu. Nah, sementara kalau di Amerika Serikat kan enggak. Partai Demokrat banyak yang mempertanyakan tuh. Dan yang paling ditakutkan oleh Trump itu adalah midterm election bulan November. Karena kalau misalnya ada pemilihan anggota Kongres dan Kongres itu akan dikuasai oleh Partai Demokrat, Trump udah bilang, saya bakalan di-impeach nih. Makanya dia bilang sama teman-temannya Partai Republik, kamu harus menang. Kalau enggak, saya di-impeach. Nah itu. Sementara di Iran itu mungkin di luar dugaan Trump gitu ya. Karena Trump berpikir kalau misalnya dia berhasil menewaskan pemimpin tertingginya, Ali Khamenei, maka seperti zaman-zaman dulu tuh, bawa kepala setelah ditebas, ini loh kepada rakyatnya, saya sudah menang perang gitu kan. Mungkin dia pikir kayak begitu, tapi ternyata enggak. Karena apa? Ali Khamenei rupanya justru terbunuhnya itu dianggap sebagai seorang martir, seorang yang mati secara syahid gitu ya, yang oleh pejabat-pejabat yang ada dianggap sebagai tindakan yang harus dibalas, ya pembalasan. Jadi mereka menjanjikan pembalasan akan lebih masif. Demikian juga dengan mungkin mayoritas rakyat di Iran yang meratapi dengan terbunuhnya Ali Khamenei dan membuat mereka lebih militan untuk mau melawan Israel dan Amerika Serikat mendukung negaranya. Nah, jadi setelah memang saya lihat meninggalnya Ali Khamenei ini, serangan Iran itu semakin masif dan betul. Serangan itu ke 3 titik, ke Israel,
ke pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah dan ke kapal induk. Nah, yang di mana pangkalan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah ini kan ada mungkin rudalnya yang nyasar dan sebagainya. Akhirnya ke bandar udara, ke fasilitas sipil kan. Nah, ini masuk yang ke variabel ketiga nih. Kalau yang pertama tadi kan stamina, yang kedua dukungan di dalam. Ada dukungan atau tidak. Yang ketiga nih, akankah banyak negara yang akan ikut di dalam perang ini? Jadi meluas, makanya jadi dibilangnya perang Timur Tengah. Nah itu, karena apa? Negara-negara Teluk, karena mungkin ada serangan-serangan ke mereka, bahkan ada peledakan di salah satu kilang di Arab Saudi gitu ya, yang belakangan baru ketahuan bahwa, jangan-jangan ini orang Israel nih, agen-agen Mossad gitu kan. Nah, artinya Israel mau memecah belah juga. Nah, tapi sudah ada pernyataan bahwa mereka tidak suka negara-negara Timur Tengah ini, dan kemudian bilang bahwa kami akan menghadapi Iran, walaupun masih belum ada peluncuran rudal dan lain sebagainya. Nah, sementara Inggris dan Prancis sudah mengatakan bahwa kalau misalnya Amerika Serikat menggunakan pangkalan mereka, kalau Inggris ada yang di Siprus itu, silahkan boleh, ya. Tapi mereka tidak mau ikut terlibat dalam perang ini dengan mengirim pasukan. Nah, sementara di sisi Iran, saya menduga bahwa Rusia berada di belakang Iran. Tapi Rusia tidak akan berada di belakang Iran terus berhadapan langsung dengan Amerika, karena ini akan mendekatkan kita ke perang dunia ketiga, ya, antara negara bersenjata yang punya senjata nuklir berhadapan-hadapan. Jadi tapi Rusia udah buat perjanjian nih sama Iran untuk memodernisir rudal-rudal yang dimiliki oleh Iran. Nah, kedua yang mungkin berada di belakang Iran itu adalah Cina, karena Cina itu khawatir kan kalau misalnya Iran jatuh di tangan Amerika dan kemudian diminta untuk tidak mengirim suplai minyak ke Cina. Itu kan akan mematikan Cina. Maka Cina sebagai tindakan preemptif dia akan bilang, Iran, kami ada di belakang kamu, kami akan dukung kamu. Nah itu. Dan satu lagi sebenarnya yang punya potensi. Apa? Korea Utara. Korea Utara. Jauh, nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi dia itu kalau misalnya ada Amerika Serikat di situ, saya akan hadir, ya kan? Waktu perang Rusia lawan Ukraina kan ada 1.000 tentara dari Korea Utara yang dikirim ke sana itu. Nah itu dia ya. Nah jadi 3 variabel itu sama 1 variabel yang ini yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau perang ini kemudian menjadi masalah di tingkat masyarakat, rakyat. Karena di masyarakat seperti katakanlah kita di Indonesia, alhamdulillah sih cuma di media sosial ya, kita ada yang dukung, ada yang tidak, kan ramai kan di situ kan. Kencang banget sih emang. Iya, tapi kalau di Pakistan itu sudah sampai level masyarakatnya demo di depan kedutaan besar Amerika, konjen Amerika, lalu kemudian mereka melakukan perusakan terhadap konjen. Nah, yang kita tidak mau itu adalah di level kayak begini ini, ya, kayak dulu waktu Amerika masuk ke Afghanistan, masyarakat kita itu ada yang melakukan sweeping terhadap orang-orang asing gitu ya, cari orang Amerika ini yang nggak boleh terjadi, karena kalau udah kayak begini, udah jadi chaos negara. Wah, udah jadi chaos, dan ini akan ya membuat yang namanya perang itu jadi panjang. Nah, ini yang pentingnya di sini untuk kita di Indonesia, aparat keamanan kita untuk bisa mencegah hal seperti ini terjadi. Dan juga salah satunya adalah bagaimana pemerintah kita berkomunikasi dengan publik Indonesia. Jangan sampai publik itu merasa bahwa pemerintah ternyata lebih berpihak ke Amerika atau ke Israel, sementara masyarakatnya mau berpihak ke Iran. Nah, itu yang kita harus waspadai. Kita anggap bahwa ini perang, tapi tunggu dulu, kita nggak usah terlibat lah di level masyarakat. Jadi itu Dila, 4 variabel itu yang akan menentukan apakah perang ini akan panjang atau tidak. Nah, kalau misalnya dampaknya, ya benar tadi kata profesor kan bilang tunggu dulu lah, kita jangan gegabah. Intinya kan kalau dari level masyarakat kita harus pemerintahnya juga mungkin aware atau antisipasi. Tapi kan bisa dilihat juga nih Prof,
dampaknya ke Indonesia sekarang aja tuh udah ada di daerah Aceh sana itu yang namanya panic buying, Prof. Nah, Profesor melihatnya gimana? Belum lagi Menteri SDM kita bilang pasokan minyak kita aman. Tapi selama 21 hari. Sementara kita mau menghadapi mudik. Kan kayaknya orang juga jadi was-was ya, Prof. Itu kan malah jadi, ya itu tadi yang Profesor bilang, jangan sampai di rakyatnya, di negaranya sendiri, rakyatnya tuh chaos gitu. Iya. Nah ini makanya saya selalu bilang gini, ini krisis memang di Timur Tengah, tapi dampaknya bisa ke berbagai belahan bumi. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ini kan seperti pada waktu kita COVID ya dulu itu ya. Oh dari Cina. Kita tadinya masih bilang tenang kita ini dan lain sebagainya. Iya, Indonesia panas. Nah, Indonesia panas nanti mati sendiri dan sebagainya. Coba kayak begitu kan? Iya. Tiba-tiba wah begini, wah langsung. Tapi untunglah kita pada waktu itu bisa menangani dengan baik. Nah belajar dari apa yang terjadi dan Bapak Presiden kan mengundang nih para mantan presiden ke istana untuk mendapatkan insight dan lain sebagainya, mantan menteri luar negeri, wapres gitu ya. Nah harusnya beliau bisa belajar bahwa jangan sampai terulang bahwa kita kecolongan ya. Oleh karena itu menurut saya Bapak Presiden harus menyampaikan kepada tim kabinetnya sense of crisis. Kita ini dalam kondisi krisis loh, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, identifikasi apa yang menjadi resiko. Misalnya resiko kelangkaan BBM, resiko kepanikan di masyarakat, resiko masyarakat mungkin pro terhadap salah satu pihak lalu ingin merusak kepentingan dari misalnya Amerika dan lain sebagainya. Resiko, identifikasi resiko itu. Setelah diidentifikasi resiko itu, cari solusinya. Apa solusinya? Misalnya, apakah kita beli minyak dari negara lain, dari tempat lain? Kalau Pak Bahlil bilang kan ke Amerika mungkin. Iya. Tapi itu jangan tepat sampai. nggak sih, Prof, menurut Profesor? Ya kita udah ada perjanjian ART walaupun iya belum berlaku, katanya mau dijual kan. Tapi juga jangan kita tenang gitu karena dalam situasi seperti itu, Jepang aja udah bilang kita akan cari di tempat lain, diversifikasi kan. Atau kita perlu diversifikasi energinya. Nggak harus dari minyak, mungkin dari listrik misalnya. Jadi itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi setelah mengidentifikasi, mendapatkan solusi dari risiko yang akan dihadapi, lalu menerjemahkan itu ke dalam kebijakan-kebijakan yang tepat. Ya, misalnya, udahlah jangan boros-boros gitu ya. Karena apa? Kita belum tahu nih perang ini sampai kapan. Uang yang ada harus digunakan untuk misalnya social safety net, ya, jaringan sosial supaya mereka-mereka yang rentan tidak terdampak gitu kan. Juga misalnya dari Komdiji ini sekarang ya kalau lagi kayak begini, itu di sosial media itu wah kelihatan udah perang benar gitu. Benar. Padahal itu banyak yang AI generated loh ya. Ada hoax dan lain sebagainya mungkin udah lama tapi di blow up lagi. Benar. Ini yang harus dilihat lagi nih sama Komdiji ya. Dan masih banyak lagi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi yang penting juga komunikasi kepada publik kita. Kita situasinya seperti apa, langkah yang sudah diambil seperti apa. Yang intinya adalah membuat tenang pemerintah. Tapi bukan pemerintah, membuat tenang rakyat. Ya, tapi jangan kemudian narasi dari pemerintah itu ya menyampaikan hal-hal yang seolah-olah menjadi pembelaan terhadap Amerika Serikat, apalagi ke Israel. Betul. Kemarin juga kan Presiden juga menyatakan bahwa ingin menjadi mediator. Nah, itu kira-kira menurut Profesor gimana? Tepatkah langkah itu atau kayaknya terlalu gegabah atau iya tadi harusnya kita dalam negerinya dulu nih supaya rakyatnya itu mungkin tidak panik atau mengantisipasi hal-hal buruk yang kemungkinan akan terjadi. Karena kan kata Profesor tadi dampaknya pasti dirasakan oleh semua negara. Betul. Termasuk kita, Indonesia. Kita aja udah kayak ada yang panik buying tuh. Berarti kan dampaknya udah berasa dari sisi ekonomi ya, Prof, kan kalau kayak gitu. Nah, itu gimana? Tepatkah? Jadi gini. Pertama adalah kalau misalnya Indonesia mau jadi mediator, mungkin nggak bisa sekarang. Karena sekarang ini negara yang berkonflik ini, mereka ini dalam secara psikologis tidak mau mendengar siapapun. Nggak mau mendengar siapapun. Ya buktinya kan Iran bilang, nggak, kita tetap lawan Amerika Serikat. Nggak ada kata damai. Nggak ada kata damai.
Karena mereka apapun alasannya, apa karena kematian dari pemimpinnya ataupun ambisi dari pribadinya, itu pokoknya serang terus karena kita tahu sebentar lagi kita akan menang. Kira-kira psikologinya kayak begitu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya sekarang ditawarkan, pasti nggak akan laku. Tapi kalau nanti perang ini berkepanjangan dan mungkin negara-negara yang berperang ini perlu exit strategy, ya, strategi untuk keluar dari perang ini. Kalau langsung diem gitu kan, nanti dibilang wah berarti nyerah gitu kan. Akhirnya perlu yang namanya mediator, penting. Nah, cuman dengan adanya pernyataan dari pemerintah kita mau jadi mediator, terus terang kita ini tersandera. Tersanderanya itu karena kita mau jadi mediator kan harus netral. Kalau kita mengutuk Israel karena dia yang pertama kali menyerang dan masih ada negosiasi tinggal dikit lagi kok diserang kan gitu kan. Sebenarnya bisa dikutuk, kalau menurut saya harusnya dikutuk tuh. Ya. Tapi kalau kita mengutuk, khawatirnya kita nggak netral lagi. Jadi kita nggak jadi mediator gitu kan. Walaupun kalau saya sebenarnya bisa mengerti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Karena berdasarkan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB dikatakan bahwa kalau ada sengketa antar negara, maka sengketa itu diminta untuk diselesaikan secara damai sehingga tidak membahayakan keamanan internasional, perdamaian internasional. Nah, jadi saya juga waktu Rusia misalnya menyerang Ukraina, saya katakan pemerintah jangan dikutuk karena pada waktu itu pemerintah sedang ikut dengan Amerika Serikat untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk Rusia. Kenapa saya bilang jangan? Karena kalau misalnya kita nanti menjadi mediator, kan waktu itu Presiden menjadi ketua G20 Pak Jokowi. Itu kan nanti dia bilang bukannya kamu udah ngutuk saya, ngapain kamu datang ke sini? Kan gitu. Nah, karena nggak netral itu. Tapi untuk yang sekarang ini kelihatannya kita nggak bisa juga tidak bertindak netral karena tindakan Israel itu sebenarnya yang di luar ketentuan hukum internasional yang tidak bisa dibenarkan. Dan tentu Presiden harusnya melihat bagaimana reaksi dari masyarakat. Jangan sampai tadi komunikasinya salah, menggerus legitimasi Bapak Presiden, rakyat tidak percaya kepada pemerintahnya di dalam penanganan krisis seperti ini, sehingga apa? Terjadi kekacauan. Nah, tapi ya mudah-mudahan lah kemarin ini juga selain kritikan kita tidak mengutuk Israel, juga Presiden tidak menyampaikan bela sungkawa atas kematian dari Ali Khamenei gitu ya. Nah, tapi sekarang katanya Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada Duta Besar Iran melalui kalau nggak salah Menteri Sekretaris Negara ya kedukaannya itu. Nah, ini sekali lagi yang kita tidak ingin adalah rakyat merasa bahwa kok kita dikhianati sama pemimpin kita karena mungkin persepsi dari rakyat pemimpin lebih berpihak pada Amerika atau Israel. Ini yang harus diperbaiki cara komunikasi pemerintah kepada rakyatnya. Prof, kalau misalnya dengan masuknya ngomongin soal netral juga mungkin ada kaitannya mungkin ya Prof ya, atau gimana pandangan Profesor? Ada hubungannya nggak sih Prof dengan ketidaknetralan kita karena kita udah terlanjur masuk dalam BOP itu, Board of Peace? Ada hubungannya nggak sih Prof kira-kira antara itu? Dan menurut pandangan Profesor, kebijakan pemerintahan kita tuh terhadap internasional tuh seperti apa sih? Maksudnya arahnya kemana gitu? Awalnya ke A, tiba-tiba pindah ke B gitu loh. Ya, itulah namanya politik luar negeri bebas aktif, ya kan? Terlalu kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, gitu kan? Di tengah-tengah tuh susah memang, ya kan? Karena waktu zamannya Pak Jokowi kan kita sangat ke Cina lah, gitu ya orang bilang. Tapi zamannya Pak Prabowo ini kita seolah-olah kok jadi Amerika, bahkan jadi good boy-nya Amerika. Wah, ini dia kan? Nah, tapi itu politik luar negeri bebas aktif tuh beratnya di situ. Tapi yang penting boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tapi yang harus diingat adalah kedaulatan kita, dan apapun kita ke kanan sedikit ke kiri sedikit adalah untuk kepentingan nasional. Jadi harus diabdikan pada kepentingan nasional. Itu yang penting sebenarnya yang harus jadi pegangan. Nah, tapi kalau tadi terkait dengan BOP gitu ya, sebenarnya itu juga masalah itu BOP menurut saya. Karena BOP ini dalam amatan saya sudah mencoba melakukan penelitian. Ternyata
BOP disebut dalam resolusi 2803 dari Dewan Keamanan PBB. Tapi isinya itu sangat beda dengan apa yang disebutkan dalam resolusi 2803. Nah, jadi ibaratnya ada cek, sudah ditanda tangan, tapi ya. isinya terserah sama Trump, ditulislah sama Trump. Misalnya di pasal 1 Piagam BOP mengatakan bahwa BOP itu nanti tempat beroperasinya adalah di area-area yang terdampak oleh konflik atau terancam konflik, ya kan? Sementara kalau di resolusi 2803 BOP itu adalah pemerintahan sementara dan kemudian dia sampai dengan tahun 2027. Jadi nggak selamanya. Ini nggak, kalau di BOP yang ini bisa dibilang selamanya atau tergantung sama si Trump. Chairman Trump sebagai chairman, bukan sebagai presiden Amerika Serikat ya, untuk membubarkan. Dan di situ chairman itu kewenangannya luas benar. Nah, sekarang saya tanya nih, BOP katanya di wilayah-wilayah konflik. Kenapa kan kemudian Bapak Presiden tidak menyampaikan agar chairman Trump melakukan sidang darurat untuk membahas serangan Amerika dan Israel ke Iran? Ya, walaupun katakanlah kita juga bisa mempengaruhi kepala pemerintah negara yang anggota BOP, katakanlah berhasil. Itu kalau saya nggak salah di pasal 4 ya, mengatakan pengambilan keputusan dilakukan oleh mayoritas negara-negara BOP yang punya hak pilih. Tapi ada kata-kata ikutannya, dengan ketentuan mendapat persetujuan dari chairman. Nah, gimana tuh kalau kayak gitu, Prof? Iya. Ya, berarti itu semua aturan dibuatnya sama yang si chairman ini dong. Nah, itu orang penunjukan dari komandan ISF, ya kan? Itu chairman yang menentukan. Tapi kok kenapa mau ya, Prof, negara-negara ini akhirnya ikut masuk dalam Nah, BOP? dugaan saya, ini baru dugaan. Jadi pada waktu didadak oleh Trump untuk menandatangani piagam di Davos, itu kan dadakan itu. Dan waktu itu mungkin kepala pemerintahan yang ada itu nggak sadar gitu kan, bahwa akan ada acara itu. Tapi Trump bilang, udah kita buat gini. Nah, kebanyakan dari mereka tidak membaca piagamnya itu secara detail. Bahkan tidak dibaca oleh Menlu-nya atau legal advisor-nya dan lain sebagainya. Sehingga dalam benak kepala pemerintahan, kepala negara pada saat itu, dugaan saya, masih berpikir dalam konteks 2803. Termasuk saya 2803. Karena 2803 bunyinya bagus. Karena di dalam proposal Trump yang dimasukkan dalam lampiran, di poin 19-nya nanti akan kalau suasana sudah kondusif diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Jadi setelah direkonstruksi dan lain sebagainya jadi. Tapi saya pikir-pikir, tunggu dulu. Waktu di Davos, Jared Kushner itu menunjukkan ya, ini nanti 10 tahun yang akan datang. Gaza akan seperti Dubai. Wah, gedung mewah, ini luxury dan sebagainya. Dan mati saya, rakyat Palestina apa mampu ya untuk menyewa, membeli apartemen yang mewah itu? Jangan-jangan mereka nggak punya kemampuan untuk itu. Akhirnya apa? Diberikan kesempatan ke siapa yang mau. Siapa yang mau? Warga Israel. Udah itu kalau misalnya warga Israel ini disubsidi sama pemerintah Israel gimana? Ada yang bilang sama saya, tunggu dulu Prof, tapi kan Gaza udah nggak boleh. Ini kan kawasan yang sudah dianggap dicagar untuk rakyat Palestina. Kemarin ada undang-undang yang dikeluarkan oleh parlemen Israel, Knesset, yang mengatakan bahwa di tepi barat yang jadi cagar untuk orang-orang Palestina, itu boleh dibeli sama warga Israel. Maka dunia mengutuk itu Israel, termasuk Sekjen PBB, bahwa ini tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Nah, jadi saya pikir-pikir, iya ya, waktu Trump terpilih mau dilantik itu kan ada utusan khususnya namanya Steve Witkoff. Waktu itu idenya 2 juta orang Palestina dikeluarkan dari Gaza. Karena pada waktu itu kan Israel cara menghilangkan orang Palestina dimatiin kan, dibunuh-bunuh semua. Ini ada ide, humanis dong. Bahkan di Indonesia pada waktu itu, alhamdulillah kita akan terima mau. Dan mati saya, wah gila nih. Orang bangsa dicabut dari tanahnya. Udah itu, setelah itu gagal, kemudian ada ide. 1.000 orang aja deh, 1.000 orang yang luka dari Gaza akan dibawa ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Ini lagi saya bilang, humanis. Tapi kan idenya adalah bagaimana mengosongkan Gaza untuk Israel. Dan ini BOP itu ujungnya adalah ke sana.
Maka saya katakan, kalau kayak begini caranya, bukankah ini bertentangan dengan pembukaan dari konstitusi kita, bahwa penjajahan harus dihilangkan dari muka bumi, dihapuskan. Nah, kalau misalnya kita ada di dalam BOP dan BOP itu dijadikan kedok untuk melegitimasi tindakan Israel menguasai Gaza, wah, saya bilang Berarti ini yang nggak benar nih. Berarti sebenarnya sama-sama untuk menghilangkan Gaza, tapi bahasanya dipermanis ya, Prof, ya? Dilembutkan, manusiawi kan. Iya. Coba kalau misalnya Gaza udah 10 tahun dari sekarang, sudah bagus ini dan sebagainya, itu pertama, rakyat Palestina banyak yang nggak masuk situ. Pasti yang hilang. kedua, kalaupun ada orang-orang Palestina di situ, mereka mungkin orang-orang yang pragmatis. Ngapain punya negara sendiri merdeka? Di bawah ini aja udah alhamdulillah. Ya, saya jadi ingat sama Nes Daily itu yang content creator itu kan. Dia mengatakan, saya orang Islam, saya Palestina, tapi saya warga Israel. Ini loh, Israel nggak ada masalah kok, bagus. Isunya bukan bagus atau tidak. Isunya adalah ada tanah dari suatu bangsa yang diambil oleh Israel. Nah, itu. Nah, Prof, kira-kira negara-negara yang sudah masuk BOP ini bisa keluar dengan mudahnya nggak sih, Prof? Bisa. Ada konsekuensinya nggak? Misalnya, kan kita isunya juga banyak sekali rakyat Indonesia yang mendesak untuk ayolah Prabowo, keluarlah Indonesia dari BOP. Dampaknya apa tuh kira-kira untuk negaranya? Oke. Pasti ada dampak kan, Prof? Nggak mungkin nggak ada. Pasti. Jadi 2 pertanyaan. Pertama, bisa nggak keluar dengan mudah? Bisa. Karena apa? Dalam pasal 11 Piagam BOP disebutkan bahwa negara kepala pemerintahan yang sudah menandatangani itu dianggap sudah terikat dengan Piagam BOP itu, perjanjian internasional itu. Kalau biasanya sih tanda tangan belum mengikat, baru dibawa ke DPR, kalau DPR-nya setuju baru terikat kan gitu. Kalau ini enggak, tanda tangan aja sudah terikat. Tapi ada kata-kata, kecuali kalau dibawa ke DPR, ternyata DPR-nya menolak, maka baru nggak bisa, baru keluar. Karena di situ ada kata-kata provisionally applied, jadi secara sementara berlaku. Nah, kan sementara, sampai sekarang ini Indonesia sementara. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak Presiden mengeluarkan surat Presiden untuk mengesahkan Piagam BOP ke DPR, dan nanti reaksinya DPR adalah menolak sesuai dengan keinginan dari masyarakat gitu ya, mungkin juga keinginan dari Bapak Presiden, ya sudah, tinggal disampaikan ke Trump, mohon maaf Trump, DPR saya nggak setuju, kita nggak bisa terus di dalam BOP. Tapi ada konsekuensinya nggak? Ya pastilah ada konsekuensinya, terutama sama Amerika Serikat. Pasti Amerika Serikat bilang, Indonesia saya kenakan lagi sekarang tarif yang lebih tinggi lagi. Nah, itu. Berarti bisa jadi nanti kena tarif lagi. Ini aja sekarang katanya. Tapi tunggu dulu, tarif itu bisa nggak kena lagi. Karena apa? Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan kewenangan Presiden Amerika Serikat untuk mengenakan tarif tanpa persetujuan dari Kongres itu ilegal. Karena ini harusnya kewenangan di Kongres. Makanya sekarang Trump dengan aturan yang ada, yang hanya berlaku untuk 150 hari, mengenakan tadinya 10%, sekarang dinaikkan jadi 15%. Tapi 15% itu kan lebih baik daripada 19% kan yang dikenakan pada kita kan. Dan kalau dia mau mengenakan lagi, misalnya saya kenakan kamu 200%, seperti waktu Prancis nggak mau bergabung dalam BOP, dia bilang udah Prancis saya kenakan 200%. Itu udah ilegal menurut hukum di Amerika Serikat. Nah, sebenarnya Prof, bisa nggak sih kita tidak bergantung dengan negara-negara Amerika? Kalau misalnya emang kita ditetapkan dengan tarif yang sekian besar, tapi kalau kita nggak setuju kan masih ada negara-negara lain mungkin yang bisa menyumbang impornya kita, atau kita juga bisa ekspor ke negara-negara lain, nggak cuma Amerika. Ya kalau bilang itu simpelnya ya kan, banyak yang betul. awam kan pasti mikir gitu, ya udah kita nggak usah ambil apapun dari Amerika gitu. Ya kalau simpelnya sih bisa aja gitu kan. Tetapi kan gini, yang misalnya ya footwear dari Indonesia, sepatu itu ekspornya luar biasa besar. Betul. Tapi jangan kita berpikir bahwa itu produk dari Cibaduyut dan lain sebagainya. Bukan. Itu sepatu-sepatu yang dikenal sebagai merek Amerika Serikat, tapi pabriknya dibuatnya di Indonesia, di Vietnam, di Cina dan lain sebagainya. Ya, supaya apa? Supaya cost-nya itu lebih rendah, untungnya lebih besar. Nah, ternyata banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di sini, yang produknya memang disukai oleh masyarakat kita. Misalnya kita nonton
Netflix gitu kan. Ya, konsumtif kan, Prof. Kalau Jadi kalau misalnya kita bilang udahlah kita nggak penting nih pangsa pasar Amerika, ya nanti kita juga akan dapat penolakan dari masyarakat kita yang terbiasa dengan barang-barang yang dari Amerika Serikat. Kecuali kalau misalnya rakyat bilang, oh iya deh sudah kita nggak usah pakai Nike, kita nggak usah nonton Netflix, kita nggak makan di McDonald dan lain sebagainya, mungkin kayak begitu ya. Tapi kan sudah sudah terbiasa dan ini udah globalisasi. Nah, tapi sekali lagi kita harus bisa memanfaatkan apa yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia. Dampak ke rakyat Indonesia terhadap perang ini yang paling banget berasa. Kan nggak lama itu kan harga emas tinggi, Prof. Ya. Dolar Amerika juga terhadap Indonesia makin menguat. Artinya rupiah kita makin melemah gitu. Yeah. Selain itu, Prof, apa? Yang harus benar-benar diantisipasi. Apalagi ini mau Lebaran nih, Prof. Mau Lebaran, iya. Yang pasti adalah harga-harga barang-barang konsumtif itu akan naik. Terutama kalau misalnya barang-barang tersebut menggunakan minyak ya, BBM. Ya, karena kan kita dapatnya tuh juga dari teluk, negara-negara teluk gitu ya. Dan harga itu bisa naik. Ya, nggak cuma BBM minyaknya aja yang naik, SPBU, tapi barang-barang akan berdampak. Kedua adalah karena minyak harganya naik dan kita masih banyak mensubsidi kepada rakyat kita yang rentan, itu berarti di APBN kita besaran subsidinya juga akan besar, akan tinggi. Lalu kemudian karena ketidakpastian, karena ada perang, situasi, banyak investor yang tadinya mau berinvestasi itu jadi mengurungkan niatnya. Termasuk juga mungkin kalau misalnya ART ini berlaku efektif, itu kan idealnya banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang mau masuk ke Indonesia. Yeah. Nah itu bisa aja mereka bilang, oh tunggu dulu deh, kita masih belum tahu kondisi di Amerika seperti apa. Kalau misalnya investasi tidak jadi, itu peluang membuka lapangan pekerjaan juga jadi tidak ada, ya kan? Nah, belum lagi kalau misalnya kita bicara masalah sosialnya ya, yang saya khawatirkan tingkat kriminalitas akan tinggi. Karena apa? Orang tidak ada pekerjaan, orang melihat bahwa ini orang banyak emasnya, emas bisa dijual dengan harga yang sangat luar biasa, begitu ya. Itu mungkin terjadi. Nah, inilah hal-hal yang harus diantisipasi. Belum lagi juga konflik horizontal. Karena apa? Kalau sekarang konflik horizontalnya masih di media, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak hati-hati, bukannya tidak mungkin karena perang di sana ya semakin intens, di sini juga siapa yang membela siapa dan lain sebagainya, ya menerjemahkan dengan bertemu secara langsung menggunakan fisik dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya bahaya, itu yang harus diselesaikan juga. Jadi impact yang dari luar justru malah bikin rusak di dalam negerinya sendiri. Betul. Belum lagi juga warga kita yang ada di luar negeri, ya, yang kemarin ini umroh kan sulit untuk dapat pesawat kembali, ya kan? Nah, bagaimana dengan nasib para TKI kita, ya kan? Para tenaga kerja kita kan juga ada kekhawatiran, apalagi kalau dia lihat teman-teman TKI yang dari Filipina, dari negara lain, wah udah dievakuasi, kok kami nggak juga, ini pemerintah kita gimana sih? Nah, jadi itu yang kalau saya lihat nih, setiap kementerian sekarang ini mereka harus bisa menerjemahkan resiko apa di kementerian mereka ya yang harus dihadapi oleh pemerintah. Nah, sehingga kalau sudah bisa diidentifikasi, carikan solusi dan buat kebijakannya. Seperti itu. Oke. Ya, kita berharap berarti konflik Timur Tengah ini mungkin bisa ada jalan tengahnya kali ya, Prof ya. Dan kalaupun memang berkepanjangan, ya kayaknya kalau berkepanjangan nggak ada dampaknya, kayak nggak mungkin ya, Prof ya. Iya. Tadi kan kita udah mention di awal, perang Timur Tengah ini ya pasti berdampak di negara-negara lain, termasuk negara kita Indonesia ya. Berarti berharapnya semoga cepat mereda, dapat titik tengahnya, dan harus ada, tadi pesannya Profesor, harus ada antisipasi dari pemerintahan kita. Betul, antisipasi karena ini menurut saya krisis global yang akan berdampak pada Indonesia. Oke, Prof, kita
pendoa yang terbaik, Prof. Karena Amin. ini bulan baik. Oke, Profesor, terima kasih atas waktunya dan semoga podcast kita ini menjadi pencerahan dan juga menjadi pengetahuan ya, Prof ya. Betul. Dan semoga nggak ada panik buying dan semoga ya pemerintah bisa segera mengantisipasi dari dampak perang di Timur Tengah ini. Mudah-mudahan Baik. kita doakan. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional UI dan kawan inilah itu tadi podcast kita. Sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.